Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam program seri pendalaman Alkitab. Bersama saya Billy Elia yang seperti biasa akan menemani saudara selama kurang lebih 10-30 menit ke depan, di mana saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan perikop demi perikop dimulai dari Perjanjian Baru. Dan di dalam seri pendalaman Alkitab kali ini kita memasuki perikop yang ke-157 yang kali ini terambil dari Injil Markus pasal yang kelima ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-43. Seperti biasa, apabila Bapak Ibu Saudara sudah mempersiapkan Alkitabnya masing-masing, saya mau mengajak kita untuk membaca nas firman Tuhan ini bersama-sama. Markus pasal yang kelima ayat 21 sampai dengan 43 dengan judul perikop Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Dan ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia, maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke dalam kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan.
Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang sudah kita baca, kita mau merendahkan hati dan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan, Kau yang memimpin kami, mengurapi kami, menuntun kami oleh kuasa Roh-Mu. Biarlah segala hikmat dan pengertian dan rahasia firman-Mu yang terselubung boleh disingkapkan bagi setiap kami Tuhan. Ini hati dan pikiran kami, ini telinga kami siapkan untuk menjadi tanah yang siap ditabur kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus ya. Ayat firman Tuhan kali ini memang lumayan panjang lebar ya. Jadi di dalam satu bahasan, di dalam satu narasi, itu menceritakan tentang dua mujizat yang terjadi, saudaraku ya. Dan saya akui ya, penulisan yang dilakukan oleh Injil Markus itu lumayan detail, saudaraku ya. Ya, jadi orang percaya, orang Kristen, halo. Saudara jangan berharap kitab suci orang percaya itu sereceh. Hai anak-anakku, aku Yesus, sembahlah aku. Kalau ayat firman Tuhannya berisi kayak gitu, aduh. Ini nilai kesusastraannya sangat rendah, saudaraku ya. Nilai sastranya sangat lemah. Kalau seandainya ayat firman Tuhan kita hanya tulisan-tulisan yang seperti itu. Hai anakku, aku Tuhan, sembahlah aku, itu begitu rendahnya. Tapi kalau saudara baca Alkitab itu berisi kronologi narasi yang begitu detail, yang menceritakan begitu luar biasa lah. Mereka saksi mata, mereka menceritakan dari sudut pandang yang mengherankan bagi saya. Karena ada begitu banyak berkat, ada begitu banyak hikmat yang tersembunyi, yang terkandung di dalamnya, saudaraku. Mari kita pelan-pelan merenungkan perikop ini ya, Markus 5 ayat 21-43 ini. Jadi perikop ini mengandung dua mujizat dalam satu narasi. Pertama, Yairus datang memohon Yesus menyembuhkan anak yang sekarat. Yang kedua, di tengah jalan seorang perempuan pendarahan 12 tahun menjamah jubah Yesus. Yang ketiga, muncul kabar anak Yairus mati, tetapi kemudian Yesus membangkitkannya. Oke, saudaraku, ada hal yang menarik di sini. Di dalam gaya penulisan dan struktur narasi gaya semitik yang disampaikan oleh Injil Markus ini, ada dua peristiwa dijalin bersama untuk saling menafsirkan. Nah, perempuan pendarahan ini anonim ya, tidak dikenal. Hidup 12 tahun menderita. Sementara anak perempuan Yairus, umur 12 tahun, sakit dan meninggal. Jadi saudaraku, apa sih yang kita dapatkan dari dua pribadi ini? Ternyata ada sesuatu yang luar biasa, saudaraku ya. Karena dari dua tokoh yang disebutkan di sini ya, perempuan yang mengalami sakit pendarahan 12 tahun dan anak yang berumur 12 tahun yang meninggal ini, mereka mewakili dua status sosial di dalam masyarakat. Tapi ternyata kedua-duanya diperhatikan oleh Tuhan. Kenapa saya katakan dua status sosial? Mari kita lihat dulu. Perempuan dengan pendarahan itu, saudaraku perlu ketahui ya, perempuan yang mengalami pendarahan ini kalau digambarkan pendarahannya seperti apa sih? Pendarahannya tuh, maaf ya, artinya wanita ini mengalami menstruasi terus-menerus selama 12 tahun. Kalau di dalam Imamat 15 ayat 25-27, perempuan yang mengeluarkan lelehan darah atau menstruasi itu dianggap najis. Ya. Jadi di dalam siklus menstruasi, seorang wanita menurut hukum Taurat akan dipandang najis. Mereka tidak boleh menyentuh orang lain karena ketika mereka menyentuh orang lain yang mereka sentuh akan menjadi najis. Dan dalam keadaan najis, ia
terpisah dari komunitas dan tidak boleh masuk ke dalam bait Allah, tidak boleh masuk ke dalam tempat ibadah. Nah, saudara lihat ini status sosial wanita yang mengalami pendarahan. Artinya dia adalah contoh orang yang terbuang, terpinggirkan, terabaikan, terhilang. Tapi perhatikan, Yesus memperhatikan wanita ini. Yang kedua, jomplangnya di mana? Yairus. Dia adalah seorang pemimpin rumah ibadah, pemimpin suatu sinagog atau sinagoga. Jadi, dalam pandangan sosial, pria ini terpandang taat di dalam ajaran-ajaran hukum Taurat. Secara sosial, ia sangat berbeda kontras dengan perempuan yang saya sebutkan tadi. Satu dihindari, satunya dihormati. Satu dianggap najis, satu dianggap suci. Nah, saudaraku. Namun kita melihat, ya banyak sih khotbah-khotbah yang banyak kali juga saya sampaikan mengenai iman dari perempuan pendarahan ini, saudaraku ya. Bagaimana Yesus kan berjalan bersama dengan kepala rumah ibadah Bapak Yairus ini ya, menuju ke rumahnya. Dan ketika Yesus baru saja turun dari perahu, orang sudah nungguin dia. Orang tuh rame, saudaraku, berbondong-bondong mengikuti dia. Saudara bisa bayangkan peluang wanita ini untuk mendapatkan perhatian Yesus itu sangat kecil. Ya, karena ada begitu banyak barrier atau penghalang atau pagar di sekeliling Yesus. Pagarnya ya orang yang berbondong-bondong mau melihat dia, mau mengikuti dia, mau melihat apa yang ia kerjakan. Belum lagi murid-murid. Namun apa yang terjadi kemudian, saudaraku? Di tengah keramaian, perempuan ini hanya memiliki satu iman sederhana. Dia tidak teriak-teriak minta Yesus menjamah dia. Dia tidak berseru memohon Yesus meletakkan tangan atasnya. Dia cuma punya satu iman sederhana. Asal ku jamah ujung jumbai jubahnya, aku pasti sembuh. Nah, jubah Rabi itu ada istilah yang namanya bagian zitzit atau jumbai ya. Itu dipercaya memiliki kuasa kesalehan. Dan ada tradisi mesianik di dalam Maleakhi 4 ayat 2 yang menyatakan bahwa kesembuhan ada di sayapnya. Nah, itu dianggap di ujung jumbai itu, saudaraku ya. Perempuan ini dengan iman berkata, di dalam hatinya dia tidak mengumandangkan imannya. Dia tidak sounding imannya. Dia tidak memperkatakan imannya. Dia hanya bertindak dengan imannya. Asal ku jamah ujung jumbai Yesus, aku pasti sembuh. Imannya itu lahir dari hatinya yang sederhana. Iman yang percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan dia. Sekalipun Yesus tidak berkata apapun kepada dia, asal ku jamah ujung jumbainya saja aku sembuh. Dan ketika ia menjamah ujung jumbai itu, seketika itu juga ia sembuh. Dan anehnya Yesus pun kaget. Yesus kaget. Dia merasa ada kuasa, ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu dia menengok di sekelilingnya. Siapa yang menjamah aku? Saudara, saya menyampaikan ini sampai merinding loh. Siapa yang menjamah aku, dia katakan. Murid-muridnya mungkin ada yang heran dengan apa yang Yesus katakan. Kalau saya bikin agak slapstick komedi, Yesus. Ini orang banyak loh di sekitar engkau. Orang banyak loh menemani engkau. Orang banyak berbondong-bondong berkeliling di sekitar engkau. Dan engkau bertanya siapa yang menjamah engkau. Tetapi ini faktanya, saudaraku ya. Ketika ada orang yang dengan iman datang kepada Yesus. Orang datang dengan iman datang menyentuh Yesus. Maka ia akan mengalami kesembuhan. Maka ia akan mengalami pemulihan. Tangan wanita ini najis. Dia tidak seharusnya memegang orang lain. Karena orang yang dia pegang pasti akan menjadi najis. Tapi disinilah keajaibannya. Wanita najis ini, oleh karena keadaannya, oleh karena penyakit pendarahannya,
dia menyembah Yesus, justru malah kuasa Kristus yang menyembuhkan dia. Ini yang pertama, saudaraku. Yang kedua, di tengah perjalanan, Yesus seperti terlambat, ya, karena kepala rumah ibadat itu jelas sayang banget sama anaknya. Dan dia pasti akan memburu-buru Yesus supaya segera menemui anaknya yang sedang sakit di rumah. Tetapi Yesus seolah-olah terlambat. Pertama ya karena alasan kerumunan orang yang begitu banyak, begitu menghalangi langkah. Ditambah lagi ada perempuan pendarahan ini yang seolah-olah membuat Yesus diperlambat waktunya. Tetapi di sini saudara harus melihat bahwa ketika Yesus bertanya kepada wanita itu menjadi sangat takut. Tapi kemudian ia berani speak up karena pada masa itu tidak sopan seorang wanita berbicara kepada laki-laki, saudaraku ya. Ada sebuah aturan yang seperti itu. Tapi dia berani mengungkapkan imannya. Sehingga Yesus memuji wanita ini. Besar imanmu. Engkau sudah sembuh. Hai anakku, engkau sudah sembuh, kata Yesus. Dan seolah-olah itu terlambat. Dalam perjalanannya, betul terlambat. Ada orang dari rumah kepala rumah ibadah itu, kepala sinagoga itu datang dan memberitahu bahwa anakmu sudah meninggal. Tetapi Yesus tetap bersikeras, enggak. Dia tidak meninggal. Dia langsung melanjutkan perjalanan menuju ke rumah kepala rumah ibadat itu. Ya saudaraku ya, anakmu sudah mati. Tapi Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Saya bisa membayangkan ketika orang-orang memberitahu, ya Yairus, anakmu sudah mati, betapa hancurnya hatinya, betapa hancurnya imannya. Dan mungkin ia berpikir bahwa batasan terakhir yang memungkinkan Yesus bisa menyembuhkan itu adalah waktu antara sempat dan tidak sempat. Kalau kemudian kesimpulannya orang ini sudah mati, maka tidak ada harapan. Namun saudara harus tahu, Yesus bukan manusia biasa. Dia bukan hanya manusia. Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Kalau batasan orang yang melakukan mujizat itu ialah selama masih bernapas masih bisa disembuhkan. Tapi kalau sudah mati, sudah nggak ada nafasnya lagi, gak mungkin bisa sembuh. Tapi Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Ya. Dalam budaya Yahudi, kematian adalah batas akhir segala harapan, termasuk bagi Tuhan. Tapi Yesus menunjukkan bahwa kuasa Allah menembus batas kematian. Lalu Yesus menggunakan istilah tidak, anak itu tidak mati. Dia sedang tidur dan dia ditertawai oleh orang di rumah itu. Yesus sudah mengatakan dengan sesungguhnya, sedang tidur itu artinya kematian yang sementara. Karena sebentar lagi anak ini akan dibangkitkan. Ia memegang tangan anak itu dan berkata, talitakum. Dalam bahasa Aram, bahasa sehari-hari umat atau masyarakat Yahudi, Yesus berbicara seperti seorang ayah berbicara kepada anak. Seperti orang tua yang membangunkan anaknya. Ia berbicara dengan keintiman. Talitakum, yang artinya bangun. Dan anak itu bangun, saudaraku. Ada kesamaankah dengan perempuan yang pendarahan? Orang yang sudah mati, kalau di dalam hukum Taurat, tidak boleh disentuh. Karena kalau engkau menyentuh orang mati, engkau menjadi najis. Dan sama seperti wanita pendarahan tadi, siapapun yang ia sentuh menjadi najis. Demikian juga kalau Yesus menyentuh orang mati ini, anak perempuan yang meninggal ini, ia menjadi najis. Tapi apa yang terjadi? Bukan Yesus menjadi najis, malah anak ini yang hidup kembali menjadi bangkit. Kuasa ilahi itu bekerja dan membangkitkan dia sehingga mendatangkan kesukaan.
Tidak hanya bangkit, ia disembuhkan secara total. Saudara lihat kemudian Yesus menyuruh apa? Berikan anakmu ini makan. Ini menunjukkan bahwa mujizat Yesus itu bukan hanya spektakuler secara rohani, tapi juga ada kebutuhan jasmani atau kebutuhan manusiawi, saudaraku. Nah, saudaraku, di awal tadi saya sudah berkata bahwa dua karakter atau dua tokoh, baik itu perempuan pendarahan dan anak perempuan yang meninggal ini, mewakili dua strata atau status sosial dalam masyarakat. Yang satu hina, yang satu terpandang. Tetapi kedua-duanya diperhatikan oleh Tuhan. Kepada Yairus, Tuhan melihat di dalam belas kasihannya. Karena Yairus memohon, bersujud dan memohon dengan kerendahan hati. Ketika engkau datang dengan kerendahan hati, percayalah Tuhan pasti akan menolong engkau. Percayalah. Ketika engkau memohon dengan iman yang luar biasa seperti perempuan yang pendarahan, percaya jugalah bahwa engkau pasti dipulihkan dan ditolong oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pertanyaannya sekarang, di dalam kehidupan kita di zaman sekarang, ada sebuah pertanyaan yang saya akan sampaikan kepada saudara. Apakah kita berani datang kepada Yesus meski masyarakat menolak kita? Itu ujiannya. Ya, perempuan yang pendarahan 12 tahun juga bisa jadi dia merasa bahwa aku sudah berobat lama, aku sudah habis harta aku, berobat ke berbagai tabib. Apa sih mungkinnya Yesus? Udah gitu capek-capek lagi, dikerumunin orang lagi. Takutnya kalau aku ngelangkah bisa diinjak orang lagi. Tapi kalau saudara berani datang kepada Yesus, maka saya percaya Tuhan akan menyambut saudara. Saya turut bersimpati karena ketika saya menyampaikan firman ini beberapa minggu terakhir ini, banyak terjadi kejadian ya intoleransi di beberapa daerah. Ya, saudara-saudara kita yang beribadah mengalami penyerangan, kemudian mengalami persekusi, tindakan-tindakan yang kekerasan baik secara verbal maupun secara fisik, bahkan ada yang mengalami trauma dan luka-luka. Saudara, saya mau katakan Yesus pernah berkata, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Di sinilah luar biasanya di dalam kekristenan, Yesus selalu mengajarkan dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dari mana orang tahu bahwa kekristenan itu adalah ajaran kasih? Karena pusat daripada pengajaran kita yang juga Yesus nyatakan itu ialah mengasihi, bahkan berdoa bagi musuh-musuh kita. Di atas kayu salib pun Yesus berkata, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ajaran kekristenan itu kasih, saudaraku. Tidak pernah kita diajarkan untuk menganiaya orang lain supaya kita masuk surga. Tidak pernah kita diajarkan untuk mengangkat pedang, menebas orang lain dan kita akan mendapatkan tempat mulia di surga. Nggak pernah ajaran kita seperti itu. Itu sebabnya ajaran kasih yang sesungguhnya tidak boleh membalas kejahatan dan kejahatan. Ya, tetapi saya turut bersimpati, turut berempati kepada saudara-saudara kita yang lain. Saya mau mengajak kita para pendengar channel ini, penonton channel ini juga untuk berdoalah bersama-sama supaya fenomena intoleransi di Indonesia ini bisa segera dimusnahkan, saudaraku ya, dituntaskan. Ada campur tangan dari pemerintah yang juga memperhatikan. Saya berdoa supaya negara kita boleh betul-betul mewakili yang namanya pluralisme, saudaraku ya, keanekaragaman, berbeda-beda, tetapi satu juga seperti semangat Bhinneka Tunggal Ika, saudaraku ya. Saya turut berempati. Yang kedua, pertanyaannya di aplikasi zaman sekarang, apakah iman kita bertahan bahkan saat semua harapan manusiawi telah mati? Ya, seperti Yairus tadi, dia mendengarkan semua orang dari rumahnya berkata, anakmu sudah mati. Ada yang menangis, ada yang berteriak-teriak histeris, dan tentunya iman dia akan drop. Tapi apakah saudara akan tetap menaruh harapanmu kepada Tuhan? Apakah imanmu akan tetap teguh? Ya, banyak
masalah yang saudara hadapi, nggak usah meninggal lah. Di tempat saudara bekerja, saudara mengalami tekanan berat, saudara difitnah, saudara disebarkan isu yang tidak baik. Dan dalam keadaan itu, apakah saudara akan berhenti berharap kepada Tuhan? Semakin saudara teraniaya, semakin saudara dipinggirkan, mari semakin saudara menaruh harapan kepada Tuhan. Tuhanlah pembelaku, kepada siapa aku harus takut. Yang ketiga, apakah kita akan memberi ruang bagi Yesus untuk berhenti dan menyembuhkan orang-orang yang luput dari perhatian? Yang keempat, apakah kita memperlakukan orang yang terpinggirkan dengan kasih seperti Yesus? Itu pertanyaannya juga. Ya, perempuan sakit pendarahan 12 tahun ini nggak diperhatikan orang. Orang terlalu tauratisme pada masa itu. Ya, kamu najis lah, kamu hina lah kamu ini. Tapi nggak ada solusi. Tapi perhatikan Yesus. Orang yang hina itu dia perhatikan. Dia sembuhkan. Bahkan dia angkat derajatnya. Di hadapan status sosial, Yesus berbicara kepada perempuan ini untuk memulihkan keadaannya di tengah-tengah masyarakat. Dia mau memulihkan keadaan orang. Dan dalam tradisi Yahudi, mengangkat derajat martabat seseorang di depan umum itu sangat penting, saudaraku. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kesimpulannya dari apa yang saya sampaikan kali ini ialah Yesus menerima semua orang yang datang dengan iman. Apapun status sosial saudara, mau saudara kaya, miskin, mau saudara merasa diri saudara nggak cantik, atau saudara tampan sekalipun, saudara punya privilege itu, saudara pengusaha kaya atau pengangguran sekalipun, Tuhan memperhatikan saudara. Yang kedua, kesimpulan dari khotbah ini, kuasa Yesus mengalahkan keterbatasan sosial, agama, bahkan kematian. Yang ketiga, iman yang sejati bertindak, bertahan, dan percaya meski harapan manusia telah habis. Mari kita sama-sama merendahkan diri dan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu, dan saat ini Tuhan kami berdoa supaya kami boleh meresapi apa yang Kau ajarkan Tuhan. Betul-betul kami simpan di dalam batin kami. Menjadi kekuatan kami melalui setiap lembah kekelaman dan persoalan hidup yang datang menyerang. Kami percaya segala hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami semuanya atas sepengetahuan Tuhan, atas seizin Tuhan. Dan sebab itu kami mau terlebih dahulu datang kepadamu dengan kerendahan hati setiap kali kami diperhadapkan dengan tantangan, ujian, dan masalah. Karena kami percaya Tuhan yang mengizinkan semua itu terjadi, Tuhan yang akan memberikan kekuatan untuk saya mampu menanggung segala perkara bersama-sama dengan Dia. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Kuatkan setiap kaki kami yang letih lesu, kehidupan kami yang berbeban berat. Kami datang kepadamu dan beroleh sabat yang sejati, istirahat yang sejati, pemulihan yang sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih sudah mengikuti seri pendalaman Alkitab hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan terus menuntun langkah kita, menerangi hati kita, dan membentuk hidup kita menjadi serupa dengan Kristus. Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana kita akan terus menggali kedalaman firman yang hidup dan berkuasa. Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan lupa, hidup dalam firman dan firman dalam hidupmu. Shalom.